Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Arif. Saya asli Pekanbaru, Riau, Sumatera. Jauh-jauh dari Pekanbaru merantau ke Tasikmalaya. Karena saya punya impian teman-teman yang ingin saya perjuangkan. Nah, karena ada sudut pandang yang berbeda, yang dimana saya harus habis-habisan di bisnis PTBS ini. Nah, nanti kita akan sharing-sharing apa sih yang diperjuangkan Mas Arif. Nah, oke, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Cep Jenal Muntakin, founder WRC Team, mahasiswa tim di channelnya Acep TV. Ya, kali ini saya sangat berbahagia sekali kedatangan tamu istimewa di channelnya Acep TV. Ada siapa namanya? Muhammad Arif. Muhammad Arif, Bro Arif, Leader Arif. Ya, dari mana? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau berarti ya. Luar biasa. Sumatera. Insya Allah prairupsi berikutnya ya. Insya Allah, amin. Oke, tapi kawan-kawan saya mau sharing-sharing nih sama Leader Arif. Kenapa sih jauh-jauh dari Pekanbaru ke Tasik belajar racing? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Arif. Saya asli Pekanbaru, Riau, Sumatera. Jauh-jauh dari Pekanbaru merantau ke Tasikmalaya. Karena saya punya impian teman-teman yang ingin saya perjuangkan. Nah, karena ada sudut pandang yang berbeda, yang dimana saya harus habis-habisan di bisnis PTBS ini. Nah, nanti kita akan sharing-sharing apa sih yang diperjuangkan Mas Arif. Nah, oke, gitu kan Acep. Oke, tapi sebelum lanjut kawan-kawan ya yang sedang menonton tayangan ini, yang belum sholat ya, kita ingetin untuk sholat dulu ya. Jangan sampai video kita ini melalaikan atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kalau yang udah sholatnya silakan subscribe juga channelnya Kang Arif. Siapa namanya? Muhammad Arif Eko Racing. Muhammad Arif Eko Racing ya. Juga subscribe channel saya Acep TV agar bersama kita membangun channel kita ini supaya lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, itu aja. Check it out. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kenapa sih Mas Arif jauh-jauh dari Pekanbaru merantau ke Tasikmalaya? Nah, ini teman-teman, karena ada sudut pandang yang berbeda, karena ada yang diperjuangkan teman-teman ya. Contoh gini lah, kalau dibilang impian ya, setiap orang pasti punya impian. Nah, itu ada kata-kata orang yang punya impian tapi tidak mau memperjuangkannya gitu. Contoh gini, punya impian ya. Impian. Nah, mulai nih impian saya pribadi, saya sekolah dari SD, SMP, SMA sampai sekarang. Nah, kurang lebih saya sekolah selama 16 tahun teman-teman. 16 tahun. Nah, 16 tahun SD 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kurang lebih kita selama sekolah itu habis 16 tahun. Nah, harapan orang tua kita kepingin kita sekolah, pasti kepingin anaknya sukses, kepingin habis lulus kuliah anaknya cari kerja, betul ya Kang Acep ya? Nah, pasti rata-rata tuh. Mulai nih start nih orang lulus kuliah di umur rata-rata umur berapa? Umur di 25 tahun. Lulus kuliah, orang mulai cari kerja nih di umur 25 tahun. Mulai cari kerja nih di umur 25 tahun. Nah, ada pensiunnya orang kerja ya teman-teman ya. Ada pensiunnya orang kerja. Rata-rata orang pensiun umur berapa? 55. Umur 55 tahun. Ya, betul ya. Umur 55 tahun. Nah, berapa lama kita bekerja? 30. Kurang lebih 30 tahun. Jadi kita bekerja dari lulus kuliah umur 25 tahun. Ada pensiunnya orang kerja, nggak mungkin kerja terus kan Acep ya. Rata-rata itu pensiunnya umur 55 tahun. Jadi kita bekerja 30 tahun. Nah, anggap aja nih teman-teman, bekerja bisa menabungnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Anggap nih teman-teman ya. Nah, dikali sebulan, dikali setahun 12 bulan, dikali 30 tahun, berarti kurang lebih itu dikali 360 bulan ya. 360 bulan, kebayang? Dikali setahun 12 bulan, dikali 30 tahun, kurang lebih 360 bulan. Berarti kita bisa menabungnya kurang lebih 1,08 miliar. Ini tabungan kita selama kita bekerja 30 tahun teman-teman. Nah, tadi kalau dibilang impian ya, pasti semua orang pasti punya impian.
pertanyaannya, kadang-kadang nih ya, tipe si A dia punya impian tapi tidak mau memperjuangkannya, itu tipe si A. Nah yang kedua, ada tipe orang yang kedua, dia punya impian tapi bingung cara mewujudkannya. Itu banyak tuh kadang-kadang tuh orang udah bekerja bertahun-tahun tapi belum sukses-sukses. Nah karena bukan salah orangnya tapi belum menemukan kendaraan yang cepat dan tepat gitu. Itu yang pertama ya. Karena kita harus butuh kendaraan yang cepat teman-teman gitu. Makanya nggak heran itu kendaraannya itu. Makanya orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya karena belum menemukan kendaraannya. Contoh gini, Kang Acep nih, Kang Acep Ya. pasti punya impian ya? Punya. Pasti. Nah, saya kepingin tahu apa sih impian Kang Acep yang kepingin banget mewujudkannya? Satu, ingin umroh orang tua. Umrohin keluarga ya? Keluarga. Umrohin keluarga. Ini impian kita ya teman-teman ya, umrohin keluarga kita. Umrohin keluarga ya. Nah, itu kurang lebih harga umroh tuh berapa sih Kang Acep? Contoh 25 lah kan per orang. Per orang. Kalau sekeluarga, kepinginnya sekeluarga ya? Heeh. Pasti kepingin sekeluarga, orang tua kita, adik kita, istri kita ya. Nah, berarti kurang lebih habis umroh tuh uang berapa Kang Acep? Ada 8 orang kali 25. Anggaplah 100 lah ya. Anggaplah cukup. 100 cukup. 120 150 lah. 150 juta impian Kang Acep dan impian saya teman-teman. Saya kepingin juga umrohin keluarga saya teman-teman. Itu impian kita. Ini kita berbicara tentang impian ya teman-teman. Impian itu gratis. Jadi jangan takut bermimpi besar. Itu yang pertama. Harus dicancapkan nih. Oke, itu impian kita pertama. Nah, impian kita yang kedua apa lagi nih? Rumah. Pasti punya rumah, apalagi orang udah nikah ya. Iya. Orang nikah, rumah, kepingin punya rumah, kepingin untuk keluarga ya yang lebih baik dari yang kemarin ya pastinya. Harga rumah yang kira-kira di Tasik ini berapa Kang Acep? 400 jutaan lah. 400 juta cukup? Cukup. 400 juta Layak gitu ya. cukup. Ini hidup layak ceritanya. Bukan mewah, itu layak. 400 juta cukup. Nah, kalau udah punya rumah, apalagi nih Kang Acep? Kepingin nggak punya kendaraan? Ingin motor, mobil. Pasti. Jadi enak nih kalau udah ada rumah, mobil udah ada, enak ya. Mobil yang apa? Ayla, Gias, Yang Avanza ya, standar standar aja, anggaplah Avanza, 200 misalnya yang- juta. Nah. Harga 200 juta. Ah, Nah, setelah itu pengen apa lagi nih? Udah nikah Kang Cep? Udah. Udah. Kalau saya pribadi ya, nih kita impian kita ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi belum nikah. Oke. Saya pengen nikah nih. Itu target saya, impian saya. Naik harga nikah itu di Pekanbaru kurang lebih habis berapa ya teman-teman? Habis 100 juta. Oke, ini impian kita ya Kang Cep ya. Kalau saya belum nikah, kalau Kang Acep udah. Apalagi terakhir nih, kepingin nggak sih Kang Acep keluar negeri kayak saya kemarin ke Turki? Asik. Kepingin dong, nggak apa-apa teman-teman. Impian tuh gratis. Ini kita bicara tentang impian aja ya. Kenapa sih PT BES ini layak untuk kita perjuangkan? Nah ini dia contohnya. Nanti saya jelaskan semuanya. Kepingin keluar negeri Kang Acepnya, seperti saya kemarin ke Turki ya. Anggaplah ke traveling berarti ya, Traveling itu kurang lebih habis berapa tuh? Cukup 100 juta Kang Acep? Cukup kurang lebih itu bisa ke Perancis bisa itu. Ke Turki juga bisa 100 juta. Apalagi nih kira-kira Kang Acep? Kepingin apa lagi nih? Umroh juga udah, rumah udah ada, nikah udah, traveling udah. Nah, kurang lebih itu habis impian kita. Totalin ya. 100, 550, 750, 850, 950 juta impian kita teman-teman. Oke Kang Acep nih, apalagi nih impiannya Kang Acep nih? Mau punya modal usaha lah. Modal usaha nih ya, modal usaha itu kurang lebih habis berapa Kang Acep? Usaha konvensional minimal taruhlah 300 juta. 300 juta ya, itu kepingin buka apa tuh Kang Acep? Kalau saya pingin punya apa namanya, kelontongan ya. Kelontongan ya. Pabrik warung kelontongan. Agen lah. Siap. Itu kurang lebih habis 300 juta. juta. Ini impian kita teman-teman, impian Kang Acep sama impian saya. Kita totalin ya impian kita ya. Ya, coba. 150, 550 juta, 750, 850, 950, 1,250, 250 juta. 1 miliar 250 1 juta. miliar 250 juta teman-teman ya. Ini impian kita. Nah, mulai nih. Anggap tadi kita bekerja ya, kita bekerja bisa menabungnya 1 juta per bulan teman-teman. Ya, 1 juta per bulan. Kita bekerja nih bisa menabung 1 juta per bulan. Nah, untuk mencapai 1,250 M ini butuh berapa bulan? Kurang lebih
butuh 1000 bulan. Nah 1000 bulan tuh butuh berapa tahun teman-teman? Habis 80 tahun. 80 tahun untuk menjemput impian teman-teman. Pertanyaan saya, apakah harga umroh 80 tahun ke depan masih segini? Apakah harga rumah 80 tahun depan masih segini? Apakah harga mobil dan lain-lain? Pasti inflasi, pasti naik tahun ke tahun. Ya, kebayang sampai sini teman-teman? Apakah harga umroh tahun ke depan pasti naik? Terus yang kedua, apalagi 80 tahun ke depan apakah kita masih hidup? Sekarang umur kita udah berapa teman-teman? Ya, sekarang umur kita udah berapa? Itu pun kalau bisa menabungnya 1 juta per bulan. Kang Acep sebulan bisa menabung berapa Kang Acep? Dulu waktu kerja 1 juta. 1 juta pas ya. Memang mau tuh umroh tuh tunggu 80 tahun? Enggak. Ya enggak mau. Kebayang sampai sini teman-teman? Oh, tahun ini. Kebayang. Yang pertama nih, apakah 80 tahun ke depan kita harga umroh masih 150 juta? Pasti naik. Pertama, yang kedua, 80 tahun ke depan apakah umur kita udah masih ada? Umur nggak ada yang tahu teman-teman. Itu yang kedua. Nah, makanya saya bilang tadi itu, kenapa kok orang udah kerja bertahun-tahun tapi kok belum sukses-sukses? Karena belum menemukan kendaraan yang cepat dan tepat. Nah, terus apa solusinya Mas Arif? Nah, itu dia. Apa solusinya Mas Arif? Apa solusinya? Itu dia teman-teman. Nah, ini PT BES. Ini PT BES teman-teman. Jadi dengan kita cara bekerja tadi 80 tahun bisa menyebut impian kita, tapi pertanyaannya tahun ke tahun makin naik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita masih hidup? Umur nggak ada yang tahu. Memang mau nunggu punya mobil 80 tahun ke depan? Kan kagak. Itu pun kalau bisa menabung, kalau kagak gimana? Jadi dengan cara kita bekerja sulit menjemput impian kita. Agak sulit teman-teman ya, dengan cara kita bekerja. Nah, apa solusinya Mas Arif? Nah, ini PT BES yang saya perjuangkan sekarang teman-teman. Dimana kalau teman-teman serius menjalankan bisnis ini, luar biasa, cukup ajak 2 bantu 2 dalam jangka setahun udah bisa menyebut impian teman-teman 1,08 miliar. Caranya gimana Mas Arif? Nah, ini Oke teman-temannya PT BES. PT BES. Jadi langsung aja ya, di awal itu kita cara pendaftarannya di awal pertama itu kita cukup belanja produk teman-teman. Cukup belanja produk. Belanja produk itu berapa? 2,1 juta. Nah, yang teman-teman dapatkan 12 box. Satu box jika teman-teman jual kembali itu 250.000. Dikali 12 sama dengan 3 juta. Teman-teman belanja 2,1 juta, dapat produknya senilai 3 juta. Jadi di awal teman-teman belanja aja itu udah untung baru di awal. Nah, itu potensi reward yang teman-teman dapatkan itu 1 kali motor, 1 kali mobil, 1 kali Pajero, dan 1 kali rumah 1 miliar. Jadi potensi reward yang teman-teman dapatkan itu 1,67 miliar. Itu potensi kita belanja 2 juta, dapat produknya senilai 3 juta, kita pakai produknya bermanfaat, kita jalankan usahanya, potensi yang kita dapatkan 1,67 miliar. Nih potensinya. Dimana contoh gini lah, dimana nih kalau kita buka usaha nasi goreng nih Kang Acep ya, itu kurang lebih habis 10 jutaan. Itu belum lagi resiko, belum lagi tempatnya, belum lagi karyawannya ya. Itu pun belum tentu bisa mengubah kehidupan kita Kang Acep. Karena udah bertahun-tahun kan belum tentu. Nah, di PT BES kalau teman-teman serius menjalankan bisnis nih, cuman modal 2 juta, dapat produknya senilai 12 box, jika dijual kembali 3 juta, dia udah untung. Kita pakai produknya untung, ketika kita jalankan usahanya juga untung. Jadi di sini tuh yang ada untung dan untung teman-teman. Nah, itu yang luar biasa PT BES ini. Terus gimana Mas Arif cara mendapatkan ini semua, cara menjemput impian ini semua? Gimana caranya Mas Arif? Nah, gini teman-teman. Mas Arif, banyak nih yang bertanya sama saya, Mas Arif, apakah bisnis ini ngajak-ngajak orang ya? Apakah bisnis ngajak-ngajak orang, cari-cari orang? Saya nggak bisa Mas Arif, saya nggak bisa ngomong, saya bla 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 gitu. Kalau dibilang kayak gitu teman-teman ya, sekarang ini siapa sih yang nggak butuh orang ya? Kalau bank butuh nasabah, penjual butuh pembeli. Jadi nggak ada cerita nggak bisa gitu. Jadi kita semua ini butuh orang, kita makhluk sosial teman-teman. Kalau kita penjual pasti butuh pembeli gitu ya. Jadi kayak saya sederhanakan gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan itu semua. Contoh gini, saya kepingin tahu nih Kang Acep, ini Kang Acep ya.
Kang Acep, dari teman SD-nya, SMP-nya, SMA-nya sampai sekarang lebih nggak dari 100 Kang Acep? Lebih lah. Lebih itu belum teman Facebook, belum teman Instagram ya Kang Acep ya. Betul. Pasti lebih dari 100. Nah, kira-kira nih Kang Acep udah daftar nih ya. Kira-kira kita buruk-burukin ya, Kang Acep udah daftar. Kang Acep nih udah pakai nih produknya. Terus Kang Acep menginformasikan nih ke teman-temannya. Kira-kira yang yakin join berapa orang? 5 orang, 10. Kita buruk-burukin ya Kang Acep ya. 2 orang aja lah. Dua orang. Nah, 2 orang itu bisa sukses di bisnis teman-teman. Cukup 2 orang dalam sebulan, dalam jangka setahun itu bisa sukses di bisnis ini. Buruk-buruknya di mana nih? Contoh nih Kang Acep. Contoh nih Kang Acep. Kang Acep kerja nih di konter HP. Ya. Kang Acep jadi sales HP. Ya, jadi sales HP. Nah, Kang Acep ini bisa menjual cuma 2 HP Kang Acep. Ya. Kira-kira bisa nggak untuk sukses? Enggak lah. Mungkin besok dipecat ya. Ya. Cuman bisa menjual 2 HP ya dalam sebulan di konter itu. Contoh lagi nih Kang Acep nih ya, jualan bakso keliling. Kang Acep bisa menjual cuma 2 mangkok bakso. Kira-kira besok gimana? Gulung tikar mungkin ya. Pastinya. Nah, di mana kalau Kang Acep cukup mengajak 2 orang teman, dibantu, dibimbing dalam jangka setahun itu bisa menjemput Kang Acep, menjemput impian Kang Acep. Caranya gimana Mas Arif? Nah, itu dia. Nah, contoh nih Kang Acep ya. Nih Kang Acep. Di bulan pertama itu Kang Acep bisa mendaftarkannya cuma 2 orang, si A dan si B. Nah, di sini saya ingin sharing teman-teman. Di sini saya ingin sharing nih. Di PTBS ini ada ada komisi hariannya. Banyak di sini komisi, kalau saya jelaskan semua takutnya teman-teman nggak bisa tidur ya. Nah, saya jelaskan ini komisi harian sama reward teman-teman. Ya, oke. Nah, di sini ada komisi harian. Adanya. Lanjut. Nah, yang ingin saya jelaskan teman-temannya, pertama ini dua komisi ya. 2 komisi, kalau saya jelasin semua takutnya nggak bisa tidur ya teman-teman. Saya cuma 2 komisi. Nah, komisi sponsor sama reward. Oke. Nah, contoh nih Kang Acep tadi nih ya. Nah, di sini ada komisi hariannya Kang Acep. Komisi harian itu komisi sponsor. Komisi sponsor itu komisi mengenalkan. Nah, misalkan nih Kang Acep. Jadi Kang Acep kan masih baru nih, contohnya nih. Kang Acep masih baru. Nah, Kang Acep tuh kan bingung nih cara menjelaskannya. Nah, nanti Kang Acep tinggal arahkan aja ke saya Kang Acep. Nanti saya bantu presentasi ke temannya. Nah, nanti ketika temannya itu paham, terus dia daftar, itu yang dapat komisi Kang Acep. Enak nggak kira-kira kalau dibantu kayak gitu? Ya enak, dibantu. Nah, gini contoh nih Kang. Jadi kalau misalkan nih si A ini ambil paket yang 2 juta, ambil paket yang 2 juta. Nah, itu Kang Acep mendapatkan komisinya 20%, mendapatkan komisi 400.000. Nah, itu langsung ditransfer ke rekening Kang Acep besoknya. Ya, langsung ditransfer ke rekening Kang Acep besoknya. Jadi 1 hari kerja jadi 1 kali kerja, kecuali hari Sabtu sama Minggu Kang Acep, karena kan bank tutup ya. Nah, ditransfernya hari Senin, itu komisi harian. Jadi contohnya nih di bulan pertama Kang Acep bisa mendapatkan 2 mitra itu. Ini tinggal diarahkan aja ke saya Kang Acep ya. Saya bantu presentasi. Jadi di bulan pertama itu Kang Acep mendapatkan komisinya berapa Kang Acep? Itu Ya, 800.000. 800.000. Jadi di bulan pertama Kang Acep mendapatkan komisinya 800.000. Ya, 800.000 Kang Acep. Dari sini 400.000, di sini 400.000. Kang Acep ya. Nah, di bulan pertama Kang Acep, tugas Kang Acep udah selesai, beres gitu ya. Jadi di bulan pertama Kang Acep bisa mendaftarkan 2 orang di bulan pertama join. Cuman mendaftarkan 2 orang di bulan pertama join. Jadi nggak harus ratusan orang Mas Arif. Jadi cuman mendaftarkan 2 orang di bulan pertama join nih. Lanjut nih di bulan kedua. Nah, di bulan kedua ternyata teman yang Kang Acep udah habis. Semua teman Kang Acep memusuhi Kang Acep, contohnya ya. Semua teman Kang Acep memusuhi Kang Acep. Udah habis temannya kira-kiranya. Nah, terus gimana Mas Arif? Apakah bisa sukses? Bisa. Pertanyaan saya, si A gabung kepengen apa? Kepengen sukses. Si B gabung kepengen sukses pastinya. Ya, kepingin punya motor. Nah, kasih tahu sama si A, kasih tahu sama si B. Jadi di sini kita kerja bareng tim Kang Acep. Kang Acep bantu si A dapat motor, B dapat motor, Kang Acep otomatis mobil. Gitu. Nah, kasih tahu sama si B, A nih. A punya teman enggak? Teman SD-nya, SMP-nya, SMA-nya sampai sekarang. B juga begitu, punya teman enggak? Teman SD-nya, SMP-nya sampai sekarang. Ya. Nah, begitu. Nah, Kang Acep tugasnya membantu nih si A dapat 2, bantu si B dapat 2. Jadi di bulan kedua, di sini C ya, sini D. Di bulan kedua dapatlah ini si E dan si F.
Ya, jadi teman kita boleh terbatas, temannya teman nggak ada batasnya. Jadi tugasnya Kang Acep bantu nih si A dan si B gitu. Jadi di bulan kedua dapatlah 4 orang ya, 4 orang. Nah, lanjut nih tugas Kang Acep di bulan kedua udah nih membantu. Kang Acep nggak harus mengajak orang mendaftarkan mitra baru, tapi membantu, membimbing ya di bulan kedua. Lanjut nih di bulan ketiga. Di bulan ketiga. Nah, si C, jadi Kang Acep, si A dan si B temannya sudah habis di bulan ketiga. Contoh, pokok udah habis semua teman kalian, semua udah memusuhi teman-teman. Udah habis nih temannya Kang Acep, si A dan si B. Nah, tapi temannya si C, temannya si D, temannya si F, temannya si F pasti ada teman SD, SMP. Teman kita boleh terbatas, tapi temannya teman gak ada batasnya, betul? Pastinya. Nah, kasih tahu lagi nih, si E, si C bantu lagi, si D bantu lagi, si E bantu lagi, si F juga bantu. Nah, dapatlah di bulan ketiga itu 8 orang. Ya, kita cepat aja ya, kita percepat ya. Dapatlah 8 orang. Nah, ketika itu terjadi duplikasi dalam waktu 12 bulan, cuman ajak 2 mitra di bulan pertama join, itu dalam 12 bulan itu Kang Acep udah tembus rumah 1 miliar. Total reward yang Kang Acep dapatkan 1,7 M, belum lagi dari komisi-komisinya. Jadi kalau teman-teman paham luar biasa PTBS ini, kita luar biasa bisa jadi miliarder hanya modal 2.100.000, apalagi itu dibantu bareng tim gitu ya. Cuman aja 2. Di mana tadi kalau teman-teman bisa menjual 2 mangkok bakso, itu kurang apa, itu mungkin gulung tikar besoknya cuman bisa menjual 2 mangkok. Di mana tadi juga itu kerja di sales ya, kerja di sales cuman bisa menjual cuman 2 HP dalam sebulan. Kira-kira bisa nggak untuk sukses? Sulit teman-teman. Nah, di sini di PTB cuman ajak 2, bantu 2, itu teman-teman bisa menjemput impian teman-teman 1,67 miliar. Itu yang luar biasanya. Nah, jadi kenapa mitra-mitra pada nggak jalan ya? Kenapa sih mitra-mitra pada nggak jalan? Karena mereka mikirnya terlalu ribet. Mas Arif harus banyak ngajak orang ya, gini-gini, terlalu ribet mikirnya. Tapi kalau kita mulai dulu nih, langkah awalnya cuman ajak 2 ini, itu luar biasa. Dari tahapan kira-kira pada jalan nggak kalau misalkan cuman ajak 2 orang nih? Pasti jalan. Apalagi nanti dibantu. Apalagi dibantu gitu teman-teman. Nah, makanya ini. Jadi dalam setahun itu teman-teman bisa mendapatkan, terus nih di bulan keempat itu 16, di bulan kelima itu 32, di bulan ke-6, di bulan ke-6 itu 64. Kita percepat ya teman-teman. Di bulan ke-7 itu 128, di bulan ke-8 itu 256, di bulan ke-9 itu 512, di bulan ke-10 itu 1024, di bulan 11 itu 2048, di bulan ke genap setahun itu 4000 berapa? 4096 ya. Nah, di sini tadi komisi sponsornya 400.000 ya. Nah, di sini rewardnya 100 pasang itu teman-teman tembus itu reward motor 20 juta. 300 pasang itu 150 juta. Nah, 1.500 pasang itu 500 juta. 3.000 pasang itu 2 miliar, 1 miliar rumah ya teman-teman. Nah, total reward yang teman-teman dapatkan itu 1,67 miliar. Itu nolnya kurang 1. Nah, ini cuman ajak 2 bantu 2. Jadi di bulan berapa kita tembus motornya Mas Arif? Di bulan ke-7 teman-teman tembus motor 20 juta. Di bulan ke-9 teman-teman tembus mobil 150 juta. Nah, di bulan ke-11 teman-teman tembus itu yang namanya Pajero 500 juta plus rumah 1 M. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih kesimpulan teman-teman? Jadi kalau teman-teman, jadi gitu, kenapa Mas Arif mitra-mitra pada nggak jalan? Nah, karena mereka terlalu ribet pikirannya, harus banyak ngajak orang. Tapi kalau kita sederhanakan dulu impiannya, kita bimbing ini tahap impiannya, promosinya, cuman ajak 2, bantu 2. Sebenarnya kita lagi menabung 1 juta, sebulan itu 139 juta per bulan. Nih contohnya. Jadi dalam setahun itu kita bisa mendapatkan 1,67 miliar. Nah, kita sederhanakan nih. Jadi kurang lebih cuman ajak 2 bantu 2, itu sebenarnya teman-teman lagi menabung.
Berarti 1 tahun dibagi 1,67 miliar berapa? Kurang lebih, kalau ini misalkan contohnya, kalau teman-teman mendaftarkan 2 mitra baru dalam jangka setahun, itu kurang lebih ya. Nih contoh nih, Mas Arif saya bisa mengajari 2 orang. Nah itu kurang lebih teman-teman bisa menabung 139 juta per bulan. Kalau ngajak 2 bantu 2 dalam jangka setahun. Jadi 1,67 miliar dibagi 12 itu kurang lebih teman-teman sebenarnya lagi menabung 139 juta per bulan. Itu buruk-buruknya. Kalau misalkan Mas Arif, kalau misalkan saya ngajaknya 2 orang dalam 2 bulan gimana Mas Arif? Berarti 2 tahun. Dibagi aja 1,67 miliar dibagi 2 tahun. Berarti 1,67 miliar dibagi 24 itu kurang lebih teman-teman bisa menabungnya 79 juta per bulan. Kalau mengajaknya 2 itu buruk-buruk kalau 2 bulan. Mas Arif, misalkan kalau saya 5 tahun gimana? Saya 5 bulan mengajak 2 orang. Nah gimana Mas Arif? Nah, tinggal dibagi aja. Berarti 5 bulan berarti 5 tahun. Nah dibagi 1,67 miliar dibagi 5 tahun berapa? Itu kurang lebih itu 39 juta teman-teman. Kurang lebih. Buruk-buruknya lagi Mas Arif, kalau misalkan dalam 10 bulan itu cuma 2 orang, Mas, berarti 10 bulan berarti 10 tahun. Nah berapa itu Mas Arif kalau 10 bulan 10 tahun? Bagiin aja 1,67 miliar dibagi 10 bulan 10 tahun, berarti 10 tahun itu 120 bulan. Berarti itu kurang lebih teman-teman bisa menabungnya 13 juta. Masih bagus nggak kira-kira? Bagus. Masih bagus. Itu buruk-buruknya teman-teman. Sebenarnya kita capek-capeknya kita, habis-habisannya kita cuman ajak 2 bantu 2, itu sebenarnya kita lagi menabung 139 juta per bulan. Capek-capeknya kita, habis-habisan kita. Itu buruk-buruknya, apalagi nanti dibantu. Ini harga ini 13 juta masih bagus nggak kira-kira? Dimana kalau kita kerja, apalagi di sini berapa itu kurang lebih gaji di Tasikmalaya UMR-nya 1,8. Nah ini 13 juta. Buruk-buruknya apalagi kalau serius 139 juta per bulan. Itu teman-teman. Nah kenapa sih layak dipercaya? Karena ini. Nah teman-teman tinggal pilih. Dimana kalau teman-teman kita kerja, ya kita sederhanakan teman-teman. Kita punya impian tadi, pingin umroh 150 juta. Ini saya bicara tentang real ya. Memang ini impian kita. Saya pingin umroh. Saya juga belum pernah umroh. Saya kepingin umrohin keluarga saya, orang tua saya. Nah ini kurang lebih harga umroh 150 juta. Saya kepingin juga punya rumah. 400 juta. Mobil 200, nikah 100, traveling 100, modal usaha 300 juta. Itu total impian kita 1,250 miliar, 1 miliar 250 juta. Itu impian kita. Kebayang nggak sampai situ? Gimana cara mewujudkan? Udah tahu caranya. Nah itu. Dimana kalau kita kerja, anggap nih kita kerja 25 tahun, di umur saya sekarang 25 tahun. Saya kerja bisa menabungnya 1 juta per bulan. Anggap aja. Nah untuk mencapai 1,2 miliar ini gimana caranya? Itu pun kalau bisa menabung, kalau kagak gimana? Nah, apalagi harga umroh tahun ke tahun makin naik teman-teman. Nah itu ya, harga tahun ke tahun makin naik. Nah terus kita gimana caranya Mas? Ya kita harus cari solusi teman-teman, harus cari solusinya. Dimana kalau teman-teman serius menjalankan PTBS, cukup aja 2 bantu 2, itu sebenarnya lagi menabung 1,67 miliar per bulan itu teman-teman. Itu yang luar biasanya. Nah teman-teman tinggal pilih mau di PTBS 2 tahun atau kerja 60 tahun. Nah tinggal pilih mau yang mana. Nah itu dia, tinggal pilih mau di PTBS 2 tahun habis-habisan. Buruk-buruknya 2 tahun tembus mobil, buruk-buruknya. Apalagi kalau serius. Ah tinggal pilih atau kerja 60 tahun. Ya, makanya itu saya bilang di sini. Di sini bisnisnya nggak nyari-nyari orang, tapi orang yang nyari-nyari saya. Ya, itu saya bilang ya. Makanya setiap yang nelpon sama saya itu rata-rata bingung cari-cari modalnya, karena mereka pusing karena paham potensi gitu. Makanya saya bilang tadi, orang yang nyari-nyari saya di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih mau di PTBS 2 tahun atau kerja 60 tahun gitu. Itu makanya. Sampai di sini ada mau ditanyakan teman-teman? Nah, gini kurang lebih ya kalau saya pribadi ya.
makanya saya bilang di sini, Mas Arif kenapa sih kok bisa merantau? Apalagi kan saya dari Pekanbaru ya, dari Riau jauh-jauh ke Tasikmalaya. Ya pertama itu saya kepingin belajar. Saya kepingin keluar dari zona nyaman, karena kalau kita mau ada perubahan dalam hidup kita ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Itu ya, harus keluar. Nah, ini salah satunya. Saya di Tasikmalaya ini saya kepingin belajar habis-habisan di PTBS, karena saya punya impian tadi, itu impian saya pingin mewujudkan semuanya. Jadi makanya dari sekarang, kemarin itu lulus sekolah saya nggak kerja teman-teman, serius. Saya dulu nggak kerja karena saya udah paham gitu. Karena saya udah paham di mana kalau saya kerja itu sulit. Makanya itu orang udah kerja bertahun-tahun tapi belum sukses. Ya karena belum menemukan kendaraannya gitu. Nah, di mana kalau teman-teman cuman di PT bisa-bisan itu tadi dalam waktu setahun bisa tembus 1,67 miliar. Buruk-buruknya 2 tahun tembus mobil. Masih bagus nggak kira-kira? Masih bagus. 2 tahun tembus mobil. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi di sini yang kesimpulannya, kami di sini tugasnya menginformasikan teman-teman, karena karena nggak ada yang kebetulan, karena pohon daunnya jatuh aja ada yang ngatur, apalagi kita. Nah, mudahan ini jawaban dari doa-doa teman-teman. Kenapa ini ditawarkan ke teman-teman? Kenapa bukan di adik? Kenapa bukan di orang tua? Kenapa bukan di saudara? Karena hanya teman-teman yang bisa mengubah garis kemiskinan di keluarga teman-teman. Karena hanya teman-teman yang bisa. Karena ada yang ngatur. Daunnya jatuh aja ada yang ngatur, apalagi kita. Nah, mudahan ini jawaban dari doa teman-teman. Ayo kita bareng-bareng di sini. Tugas kita menginformasikan, kalau teman-teman mau, ayo kita berjuang bareng-bareng. Ya, karena di sini kita kerja bareng tim. Kalau kita kerja sendiri itu berat, tapi kalau kita kerja bareng tim akan terasa lebih ringan, gitu. Nah, mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Karena nggak ada yang sia-sia. Saya gini lah, kenapa sih Mas Arif kok terlalu semangat banget sih? Ya karena saya anak pertama. Orang tua itu mengharapkan betul saya disuruh kuliah, saya nggak mau. Ya karena itu karena fokus di bisnis. Saya itu bapak saya itu sarjana teman-teman. Bapak saya itu S1. Jadi orang tua saya dulu itu kepinginnya lebih dari bapak Kang Acep, lebih dari bapak, kepingin minimal S2. Tapi saya nggak mau gitu. Tapi saya luruskan niat saya kepingin nih menkuliahkan adik saya. Insya Allah saya yang kuliahkan. Nah, itu makanya ya Arif minta izin untuk fokus di bisnis ini dan merantau. Insya Allah Arif yang kuliahkan adik Arif gitu. Nah, insya Allah harus lebih dari ayah gitu. Nah, makanya itu saya habis-habisan di PTBS. Karena coba bayangkan teman-teman, ketika nanti teman-teman habis-habisan di PTBS terus bisa tebus mobilnya bisa berangkat bareng keluarga. Coba bayangkan gimana senangnya orang tua kita melihat perjuangan kita di PTBS. Coba bayangkan melihat perjuangan kita di PTBS. Nah, itu yang saya selalu tanamkan. Kenapa saya nggak ditolak? Kenapa? Karena saya itu keluarga saya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi cukup sekian dari saya ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudahan ini bermanfaat dan mudahan ini jawaban dari doa-doa kita teman-teman. Karena di sini di sini bukan hanya sekedar bisnis. Menurut saya ini dakwah juga untuk kita ya. Membantu orang supaya bisa punya penghasilan, supaya membantu orang bisa punya motor cash, punya mobil cash. Bukan hanya sekedar bisnis tapi jalan dakwah untuk kita teman-teman. Nah, kita ngasih anak ayam makan aja itu luar biasa pahalanya, apalagi kita membantu orang, mengubah kehidupan orang ya. Mudah-mudahan ini jalan dakwah untuk kita. Oke, sekian dulu dari saya Arif dari Pekanbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.